Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Nurul Arifin. Kali ini saya akan melanjutkan kembali mengenai tugas mata kuliah saya. Di pertemuan berikutnya masih sama tentang mata kuliah hadis akam, tapi berbeda sedikit dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya membahas tentang zakat, kali ini membahas mengenai hadis tentang sedekah. Langsung saja, pada kali ini saya akan membahas hadis riwayat Imam Muslim nomor 1677 yang bunyinya, Hadasana Muhammad bin Rafi'i hadasana Abdul Razaki bin Hamaman hadasana Ma'run an Hamamin bin Muhabini qala hada ma hadasana Abu Hurairah anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada karal hadisati minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun musaffatin min nasi alaihi sadaqatu kulla yaumi ta'tu fihi syamsu qala ta'tilu bainal istani sadaqatu wa tu'ini ruj'u fi dabarati fatahu alaiha aw tahuhu lahu alaiha mata'anhu sadaqatu qolal wal kalimatu thayyibah sadaqatu wa qul wa khutwati tamshiha ila sholati wa sadaqatu wa tumitul adda'an ataraki sadaqah, yang artinya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq bin Hammam, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih yang berkata, ini adalah hadis yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun menyebutkan beberapa hadis ini, antara lain adalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia memiliki keharusan bersedekah pada setiap harinya, yaitu seperti mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah, menolong orang yang naik kendaraan atau menolong mengangkatkan barangnya ke atas kendaraan, itu pun termasuk sedekah. Ucapan atau tutur kata yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang Anda ayunkan untuk menunaikan sholat juga sedekah, dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalanan umum adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim nomor 1677. Lalu selanjutnya, kualitas hadis riwayat Muslim nomor 1677 ini bisa saja dinilai dhaif karena terdapat komentar ulama yang memberikan penilaian negatif terhadap Abdurrazzaq bin Hammam bin Naif al-Humairu as-Saniyu 211 Hijriah sebagai tertutup berayaan Syiah sehingga tidak memenuhi syarat sahih. Namun menurut ilmu hadis atau rawi yang tertuduh brilian tertentu tetap dapat diterima sejauh matan hadis bukan berkaitan dengan persoalan akidah. Sungguh dikategorikan dhaif, namun hadis riwayat Muslim nomor 1670 memiliki syahid dan mutabi sehingga derajatnya bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Dengan berbagai argumen tersebut, status hadis riwayat Muslim nomor 1677 adalah sahih yang memiliki kualitas makbul sebagai hujah pengalaman Islam. Nah, hadis riwayat Islam nomor 1677 ini memiliki status sahih dan tentunya dapat diterima secara adil. Dikisahkan ketika Rasulullah sedang mengalami kesulitan karena terlalu seringnya umat muslim bertanya kepada beliau. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 12 yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disediakan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sejak saat itu umat muslimin yang berkesempatan menjumpai dan mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah mesti mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan terlebih dahulu kepada orang miskin.
Akan tetapi bagaimanapun juga Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Maka dari itu Rasulullah meminta pendapat pada Sayyidina Ali tentang seberapa besaran sedekah yang tidak membebani kaum muslimin pada saat itu. Setelah meminta pendapat kepada Ali, maka kebesaran yang diberkati adalah sebutir gandum. Hadis ini memberikan pesan bahwa sedekah adalah bukan memberikan nilai materi semata, akan tetapi sedekah dalam konsep Islam mempunyai pengertian yang luas. Tidak hanya dibatasi sebagai pemberian yang bersifat material kepada orang-orang miskin saja, akan tetapi lebih baik dari itu. Sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sedekah itu ada di sekitar kita dan di dunia akan damai bila sedekah benar-benar diamalkan oleh setiap muslim. Maka dari itu hadis di atas layak diterima untuk dijadikan motivasi dan spirit dari pengalaman sedekah di kehidupan sehari-hari. Al-Quran menurut tafsir Maudhu'i memberikan penjelasan bahwa secara umum sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara spontan, secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa dibatasi oleh waktu dan ukuran tertentu, dan itu dapat dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran dan kekuatan iman seseorang dengan hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Penjabaran Al-Quran ini dipertegas kembali dalam hadis Muslim nomor 1677 yang menyebutkan bahwa sedekah itu tidak bersifat material saja, akan tetapi juga yang berbentuk immaterial, yang keduanya mempunyai peluang sama untuk dapat memperoleh pahala sedekah itu. Bukan sesuatu yang tidak mungkin di dalam Al-Quran dan hadis menjadi inspirasi umat muslim di tanah air untuk selalu melakukan sedekah. Ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim. Pada era yang sulit seperti ini tentunya akan ada banyak permasalahan yang muncul. Baik permasalahan yang dihadapi pun sangat beragam, khususnya dalam bidang ekonomi. Bagi mereka yang berekonomi menengah ke bawah, tidak dapat meninggalkan mata pencaharian mereka, apalagi yang setiap harinya harus memiliki penghasilan seperti berdagang, sopir, dan tentunya masih banyak lagi. Maka dari itu umat muslim di Indonesia yang berekonomi menengah ke atas seharusnya peka terhadap fakta sosial yang sedang terjadi. Mereka para agnia seharusnya meneladani Rasulullah SAW terlebih dahulu dan melakukan sedekah. Dengan bersedekah maka akan sedikit membantu perekonomian saudara-saudara kita yang berada di dalam ekonomi yang sulit seperti ini, masa-masa yang sulit seperti ini. Dan berdasarkan penjabaran di atas, hadis riwayat Muslim nomor 1677 bukan saja makbul atau diterima, melainkan juga makmul bih atau dapat dijadikan sebagai pengalaman. Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari nomor 1339. Maka dari itu umat muslim khususnya di Indonesia diharapkan dapat mengedari Rasulullah dengan cara bersedekah, baik yang bersifat material maupun yang bersifat immaterial. Dan kesimpulannya, hasil dari pembahasan tadi, status kesohihan hadis riwayat Muslim nomor 1677 ini terkait sedekah dinilai sebagai sahih. Selain itu pembahasan menunjukkan bahwa hadis riwayat Muslim nomor 1677 makmul bih untuk dijadikan sebagai motivasi dan spirit dalam pengalaman sedekah di kehidupan sehari-hari. Besar harapan dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan terkait sedekah menurut hadis. Oleh karena itu, begitu banyak keterbatasan dan kekurangan dalam melakukan syarat, mencantumkan serta menjabarkan apa yang terkait materi hadis di atas.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Lagi-lagi mohon maaf karena kekurangannya pasti sangat banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.